Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Para ustaz-ustazah yang saya hormati serta anak-anak sekalian yang saya cintai, alhamdulillah kita ucapkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada pagi yang berbahagia ini kami atau kita semua masih dapat menjalankan aktivitas ibadah dan pengabdian kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan thalabul ilmi. Mudah-mudahan thalabul ilmi yang kita lakukan setiap hari ini menjadi ilmu yang manfaat dan barokah di dunia wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Para ustaz-ustazah serta anak sekalian, dalam kesempatan yang berbahagia ini Rokim ingin sampaikan terkait dengan kecintaan Rasulullah Muhammad SAW kepada kita semuanya. Kita patut bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa Allah telah menurunkan, Allah telah mengutus orang Rasul terakhir, yakni Nabi Muhammad SAW, yang begitu mencintai umatnya. Bukti kecintaan Rasulullah SAW itu di akhir-akhir hayat beliau senantiasa menyebut nama kita, ummati, ummati, ummati. Bahkan ketika sakaratul maut hendak merenggut jiwa dan nyawanya, maka terjadi dialog antara Rasulullah SAW dengan malaikat Israil. Wahai Israil, kurangi rasa sakit ini. Maka Israil pun menjawab, ya Rasulullah, ini sudah aku kurangi rasa sakitmu. Tidak mungkin aku mencabut nyawa Rasulullah, makhluk pilihan Allah, utusan Allah, dengan rasa sakit yang sama dengan orang-orang selain engkau. Tapi masih sakit. Bagaimana dengan umatku nanti? Bagaimana dengan umatku nanti, wahai Israil? Kurangi. Lebih baik aku menanggung rasa sakit ini daripada umatku yang akan merasakan sakitnya. Terus beliau menyebut ummati, 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 umatku, umatku, umatku. Begitu cintanya yang luar biasa kepada kita, begitu kasih sayang yang luar biasa kepada kita, nama kita disebut. Umatnya senantiasa diingat, umatnya senantiasa diingat dan disebut namanya. Jangan sampai merasakan rasa sakit seperti yang Rasulullah rasakan. Anak-anak sekalian, inilah gambaran betapa cintanya Rasulullah Muhammad SAW kepada kita. Lantas pertanyaannya untuk kita semuanya, sudahkah kita mencintai Rasulullah SAW? Apa yang bisa kita lakukan untuk mencintai Rasulullah? Maka Rasulullah SAW diutus ke muka bumi ini oleh Allah Subhanahu wa taala minimal membawa 4 misi. Maka 4 misi itulah yang mungkin cara kita untuk mencintai Rasulullah SAW. Yang pertama, Rasulullah Muhammad SAW diutus ke muka bumi ini membawa misi, yakni
sebagai pembawa kabar berita dan ancaman, dengan membawa agama, dengan membawa risalah dari Allah Subhanahu wa taala. Wa ma arsalnaka illa kafatan lin-nasi basyiran wa nadhira walakinna aktsarun nasi la ya'lamun. Dan aku utus engkau Muhammad ke muka bumi ini untuk seluruh manusia, kafatan lin-nas, untuk manusia secara universal, dari suku, bangsa, negara, agama, semuanya sama. Muhammad diutus untuk seluruh umat manusia, tanpa memandang ras, tanpa memandang suku, tanpa memandang agama. Dengan tujuan apa? Basyira wa nadhira, dengan membawa kabar berita gembira dan peringatan. Kabar gembiranya bagi orang-orang yang beriman mengikuti Rasulullah Muhammad SAW, dengan akan diberikan setiap pahala yang ia lakukan dan dibalas dengan surganya Allah Subhanahu wa taala. Membawa peringatan bagi orang-orang yang tidak mengikuti dan tidak mentaati Allah dan Rasulnya, dengan membawa kabar peringatan bahwa setiap perbuatan yang dosa akan mendapatkan imbalan berupa neraka. Oleh karena itu, bagi kita, mari sebagai wujud cinta kita kepada Rasulullah Muhammad SAW, maka kita sami'na wa ata'na. Kita dengarkan perintah-perintahnya dan kita ikuti perintah-perintahnya. Perintah-perintah dari Rasulullah SAW adalah perintah-perintah yang langsung dari Allah Subhanahu wa taala, dengan menjalankan perintah-perintahnya dan menjauhi segala larangan-larangannya. Basyira wa nadhira, yang pertama. Yang kedua, anak sekalian, bahwa Nabi Muhammad SAW diutus ke muka bumi ini adalah wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin, sebagai rahmat untuk seluruh alam, membawa kabar, membawa kedamaian, membawa kasih sayang. Maka dakwah Rasulullah SAW juga penuh dengan kasih sayang. Rasulullah SAW kehadirannya di muka dunia ini, diutus oleh Allah Subhanahu wa taala ke muka bumi ini, adalah sebagai rahmatan lil alamin. Anak-anak sekalian, kemudian yang ketiga, Rasulullah SAW diutus ke muka bumi ini adalah sebagai teladan, uswatun hasanah. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Sungguh ada pada diri Rasulullah itu contoh teladan yang baik. Contoh apa? Contoh dari semua sisi kehidupan, dari mulai akidahnya, dari mulai akhlaknya, dari mulai ibadahnya. Bagaimana Rasulullah SAW beribadah, maka kita juga harus mencontoh Rasulullah beribadah. Bagaimana Rasulullah sholat, maka kita contoh sholatnya Rasulullah. Bagaimana Rasulullah hormat kepada orang tua, pada tetangga, kepada para tamu, maka kita juga mencontoh Rasulullah SAW. Contoh teladan yang sangat bagus, contoh teladan yang harus kita senantiasa berusaha untuk mencontohnya, baik itu perbuatan, ucapan maupun sikap-sikapnya, maupun sikap-sikap Rasulullah SAW kita teladani semuanya. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Anak sekalian yang saya cintai, inilah yang dinamakan bahwa keteladanan yang Rasulullah SAW lakukan, contoh-contoh yang Rasulullah SAW lakukan, perbuatan, ucapan dan lain sebagainya, maka hendaknya kita menjadi
jadikan sebagai contoh atau teladan sikap, perbuatan, dan ucapan dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Akhlak-akhlak Rasulullah yang indah, akhlak-akhlak Rasulullah yang luar biasa itulah maka Allah pun memujinya dengan wa innaka la'ala khuluqin azim, dan sungguh engkau Muhammad adalah memiliki akhlak yang sangat agung. Anak-anak sekalian, karena keteladanan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itulah maka Rasulullah membawa misi untuk kita semuanya adalah innama bu'itsu liutammima makarimal akhlaq. Sesungguhnya aku diutus untuk ke muka bumi ini adalah untuk penyempurna akhlak yang mulia. Jadi anak-anak sekalian, misi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang Allah utus ke muka bumi ini, mari kita jadikan sebagai teladan sehingga kita juga bisa mencintai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga dengan demikian maka apa-apa yang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam lakukan, maka kita akan mencontoh perilaku Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Minimal kita senantiasa memperbanyak sholawat ketika kita berdoa, ketika kita sholat, maka kita juga bersolawat kepada Rasulullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Tidak hanya kita, Allah dan para malaikat pun bersolawat kepada Rasulullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Oleh karena itulah anak-anak sekalian, marilah kita mencintai, berusaha sekuat tenaga mencintai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan meneladani akhlak-akhlak beliau dan memperbanyak sholawat kepada beliau, sehingga kecintaan kita kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sehingga kita dapat melaksanakan contoh-contoh yang dicontohkan oleh Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu barangkali mudah-mudahan kita semuanya termasuk umat Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yang senantiasa dirindukan oleh beliau dan senantiasa dikasih sayang oleh beliau, dan mudah-mudahan kita bisa berkumpul di surga bersama Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.